Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihil kiram, khususan ila muallifat al-kitab khususan ila wa khususan jami' masyayikh. Nas'aluka bi syafa'ati wa nas'aluka Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi azmain, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ma kana Muhammadun aba ahadim min rizalikum walakin Rasulullahi wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa anna khataman nabiyyin la nabiyya ba'di. Al hadis wallahu a'lam bi muradih. Para hadirin jamaah rahimakumullah yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan pengajian kitab Sulamut Taufik tentang masalah perkara yang membatalkan keimanan kita. Dalam konteks perkara ini bisa mengakibatkan kita terjun ke dalam kemurtadan, yang mana murtad ini 100% itu imannya tidak diterima, bahkan seluruh amalnya itu dilebur, dan ini ujung-ujungnya masuk neraka. Na'udzubillahi min dalik. Nah, di antaranya adalah murtad keyakinan. Keyakinan kita bisa terpeleset, keyakinan kita bisa menjerumuskan kita ke dalam neraka walaupun diri kita enggak merasa. Nah, ini kan ngeri. Padahal hakikatnya keimanan kita sudah dicopot oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini na'udzubillahi min dzalik. Di antaranya adalah murtad keyakinan. Nah, yang menyebabkan seorang muslim terjerembab ke dalam murtad keyakinan, ia meyakinkan bahwa au zawaja nubuwata ahadin i'taqada zawaja wuqu'un nubuwati li ahadin. Membenarkan adanya nabi setelah Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam membenarkan seseorang. Artinya hadirin, ini menjadi kekufuran, menjadi kemurtadan ketika seorang muslim meyakinkan bahwa ada nabi setelah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau membenarkan adanya nabi setelah kanjeng Nabi. Nah, ini akhir zaman, Pak. Akhir zaman itu banyak orang yang mengaku nabi, bahkan banyak nabi palsu. Banyak kasus yang terjadi, ya kan? Ai i'taqada zawaja nubuwati li ahadin ba'da nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dia meyakinkan si anu menjadi nabi, si anu menjadi nabi, padahal nabi adalah penutup para nabi. Bahkan wa ana khataman nabiyyin la nabiyya ba'di. Nah, ketika keyakinan kita seperti itu, meyakinkan bahwa ada nabi setelah Kanjeng Nabi, maka ini otomatis keimanan kita gugur, rusak. Nah, bicara tentang masalah nabi palsu hadirin.
Nah, ini unik. Banyak orang yang mengaku nabi palsu. Akhir zaman itu nanti bakal ada muncul nabi palsu. Nah, ini kan berdasarkan hadis. Nah, kata Kanjeng Nabi, la taqumus saah, tidak akan terjadi hari kiamat hatta yub'asa dajjaluna kadzabun, hingga dibangkitkan dajjal-dajjal para pendusta, qoriban min salasina kulluhum yaz'umu annahu rasulullah, mereka semua mengaku bahwa mereka adalah utusan Allah, jumlahnya adalah 30 orang. Jadi tidak akan terjadi hari kiamat, sebelum hari kiamat bakal ada orang-orang yang mengaku menjadi nabi. Nah, ini adalah al-kadzab, bohong. Pengakuan ini akan terjadi menjelang hari kiamat. Orang-orang mengaku nabi, mengaku rasul. Dan ini ngeri. Kalau di kita mungkin zaman sekarang ini aman, ya kan? Karena kita yakinlah Kanjeng Nabi Muhammad adalah utusan Allah yang terakhir. Tapi bagaimana nasib anak cucu kita kalau nggak didik dari sekarang? Jangan sampai anak cucu kita terjerumus ke dalam kekafiran. Dengan kemajuan zaman yang modern, kemajuan zaman yang canggih, apapun bisa terjadi. Yang canggih nanti bisa jadi disangka mukjizat. Lah ini ngeri. Ngeri. Jangan jauh-jauh kita bicara masalah nabi palsu. Di zaman Kanjeng Nabi pun, Pak, sejaman dengan Kanjeng Nabi ada seorang yang mengaku nabi. Nah, ini ceritain aja lah kisah ini biar gak ngantuk ngajinya. Di zaman Kanjeng Nabi, hadirin, ada seseorang yang mengaku nabi, yaitu namanya Musailamah al-Kadzab. Nah, Musailamah al-Kadzab seseorang yang lahir dari Bani Hanifah. Nah, Bani Hanifah ini adalah suku terbesar di Jazirah Arab. Ini Bani Hanifah, dengan wilayah domisili di sekitaran Yamamah dan menjadi penguasa. Di Mekah, ketika ada Fathul Mekah dengan turunnya idza jaa nasrullahi wal fath, maka seluruh Jazirah Arab terutama di Mekah itu ada pembebasan disebut Fathul Mekah. Maka banyak orang dari berbagai suku datang ke Kanjeng Nabi, berbagai kabilah untuk menyatakan masuk Islam. Ini Fathul Mekah. Di antaranya ada Bani Hanifah dari negeri Yamamah, dari kampung atau bagian Yamamah. Di situ ada seseorang yang gak mau kekeh masuk Islam. Dalam satu riwayat masuk Islam, namanya Musailamah. Nah, Musailamah ini di depan Kanjeng Nabi dia mengaku bahwa saya Islam. Selesai urusan, pulang kabilah. Sudah masuk Islam dengan turunnya idza jaa nasrullahi wal fath, Fathul Mekah. Selang beberapa hari, Musailamah al-Kadzab kepada Bani Hanifah ini mengaku bahwa dia adalah utusan Allah. Oh, wahai Bani Hanifah, aku adalah utusan Allah. Muhammad awalun, aku yang kedua. Muhammad yang pertama, aku yang kedua. Jadi Nabi ada dua. Musailamah al-Kadzab. Al-Kadzab itu dicap al-Kadzab oleh orang Arab itu pembohong, hoak, penyebar hoak itu jadi zaman dulu, Pak. Hoak itu bukannya sekarang. Di zaman Kanjeng Nabi pun ada Musailamah al-Hoak, Musailamah al-Kadzab. Nah, itu hoak. Nah, mengaku bahwa dirinya sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Musailamah membuat Al-Qur'an baru. Lah, ini ngeri. Nah, kabar terus, banyaklah pengikutnya, akhirnya sampailah ke telinga baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa dari kabilah Bani Hanifah ada sosok yang mengaku rasul yang bernama Musailamah. Ini banyak pengikutnya Musailamah. Di zaman itu
belum ada HP secanggih ini. Jadi kabar itu gampang tersebar. Nah, Musailamah mengaku sebagai rasul yang diutus oleh Allah langsung mendapatkan wahyu dari malak Jibril. Ini terus menyebar ke seantero. Lah, namanya juga Musailamah Al-Kadzab. Suatu hari Musailamah Al-Kadzab itu ketemu dengan Amru. Nah, ini mengirim utusan dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk mengetahui apa sih wahyu yang diberikan Allah kepada Muhammad. Nah, sehingga Amru ditanya oleh Musailamah, "Wahai Amru, apa yang kamu dengar dari Muhammad tentang masalah wahyu? Padahal aku juga nabi, padahal aku juga rasul." Nah, kata Amru, "Wahai Musailamah, aku mendengar bahwa Muhammad mendapatkan wahyu yang mana wahyunya Al-Qur'anul Karim, bahasa yang indah, bahasa yang menarik, bahasa yang menyentuh kalbu." Wah, Amru ditanya lagi oleh Musailamah, "Lalu apa perkataan Al-Qur'anul Karim yang disampaikan oleh Muhammad kepadamu?" Ini kata Amru menyentuh hati dan sangat bagus. Kalau zaman dulu Pak di Jazirah Arab itu orang Arab itu di zaman era Musailamah itu banyak orang sastrawan di Arab itu dan penyair. Jadi syairan dan sastrawan itu indah kata-katanya. Beda dengan Al-Qur'an, walaupun sama-sama bahasa Arab tapi makna dan menyentuh kalbunya yang beda. Nah, di antaranya ini Musailamah bertanya kepada Amru, "Apa yang membuat kamu tersentuh hatinya sehingga kamu meyakinkan bahwa yang menjadi nabi itu Muhammad, bukan aku, sedangkan aku juga mendapatkan wahyu?" Nah, pembuktian. Kata Amru gini, Musailamah, "Ini perkataan Muhammad yang diberikan wahyu oleh Allah melalui Al-Qur'anul Karim dengan bahasa, bagaimana bahasanya? Wal asri innal insana lafi husrin illal ladzina amanu wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr." Demi waktu, sesungguhnya manusia ada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beramal soleh dan mengajak kebaikan dalam kesabaran. Ini menyentuh. Musailamah tertunduk lalu mengangkatkan kepala. Kata Musailamah, saya juga punya. Ini wahyu yang diturunkan oleh Allah kepadaku. Mau dengar?" Nah, silahkan Musailamah. Ini wahyu dari Allah. Kata Musailamah, ya wabar innama anta iran wassadar wasairu kana farana qara. Wahyu. Tuh, coba kalau kita dulu hidup di zaman Kanjeng Nabi seperti itu, bisa nggak membedakan mana Al-Qur'an mana syairan? Ngeri kan? Yang artinya ya wabar, wahai bulu-bulu. Kaget Amru, wahai bulu-bulu, innama anta irad wassadar, sesungguhnya engkau hanya sebutan dan muncul, sedangkan keseluruhanmu adalah lubang. Kata Amru, ini mah pelecehan. Ini bukan wahyu, ini mah syairan. Enggak percaya Amru. Terus apa lagi? Ada lagi surat Al-Fil. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, ya kan? Nah, kata Musailamah, aku juga punya. Aku juga diberikan oleh Allah Al-Fil. Dengar. Wal fil, kata Musailamah nih. Ini versi Al-Qur'an Musailamah, ngarang Quran. Wal fil wa ma adraka mal fil lahu zailun tawil. Tuh, bisa ngebedakan. Padahal itu bukan Al-Qur'an. Yang artinya gini, kata Musailamah, wal fil, dan demi gajah, wa ma adraka mal fil, tahukah kalian apa itu gajah? Lahu zailun tawil, yang mempunyai ekor panjang. Wah. Lah ini kan, mana kita bisa bedakan Al-Qur'an dengan syairan? Dan di sini Amru pun sudah
sudah geleng-geleng kepala. Wah, ini bohong. Ini mah bukan wahyu. Wahyu bukan seperti itu. Nah, akhirnya tersebarlah bahwa Musailamah adalah sosok seorang pembohong, maka dicap sebagai Musailamah al-Kadzab. Nah, jelas di sini. Nah, singkat cerita hadirin, Musailamah al-Kadzab yang mengaku nabi akhirnya banyak pengikut-pengikut. Ini karena Musailamah itu adalah sosok seseorang yang memang dalam hal berbicara dia pandai, sikapnya yang lemah lembut, pokoknya sempurna aja Musailamah, mempunyai suara bagus sehingga orang-orang kalau bertemu dengan Musailamah segan karena kesempurnaan itu ada di Musailamah semuanya. Siapa sih orang yang gak kepancing dengan bahasa sairan-sairan yang indah sehingga dikira itu adalah wahyu, dengan sikap dan pembawaan yang luar biasa orang akan terbuai. Nah, ini Musailamah. Nah, setelah itu wafatlah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, wafat cerita di tanggal 12 Rabiul Awal. Musailamah semakin menjadi-jadi. Ada, kalau kita perpanjang cerita ini, kisah ini, ada disebut sahabat yang bernama Rojal bin Anfal, maaf kalau saya salah, Rijal ibnu Aufal, yang tadinya menjadi kepercayaan baginda Rasul tapi ikut ke dalam Musailamah. Sehingga dalam satu kisah, suatu hari Rojal bin Aufan bersama Abu Hurairah bersama para sahabat. Ini kan Rojal bin Aufan ini adalah dari suku Bani Hanifah, artinya sama sesuku dengan Musailamah al-Kadzab awalnya. Nah, terus Rojal ini masuk Islam. Terus setelah masuk Islam, Rojal ini ibadah kepada Allah. Malamnya dipakai tahajud, siangnya dipakai penghafal Quran, penghafal wahyu dari kanjeng Nabi, dihafalin terus. Ini yang paling hebat. Sehingga sahabat pada saat itu gak ada yang tidak memuji, bahkan kanjeng Nabi pun memuji bagaimana kehebatan Rojal bin Aufal. Nah, singkat cerita, suatu hari kanjeng Nabi memanggil sahabat. Yang pertama Abu Hurairah, yang kedua Sayyidina Abu Bakar Siddiq, yang ketiga Rojal bin Aufal dan sebagian lain sahabat berkumpul di situ. Nah, ketika berkumpul seperti ini, Rasulullah SAW berkata seperti ini, wahai para sahabat, di antara kalian berarti ada di sekitar sini, yang geraham giginya itu di neraka segede gunung Uhud. Langsung Abu Hurairah nunduk. Begitu langsung natap kepada sahabat yang lain. Di antara kalian, berarti kita, siapa di antara kita yang gerahamnya segede gunung Uhud di dalam neraka? Kaget Abu Hurairah, siapa yang dimaksud oleh kanjeng Nabi? Dia takut aku yang dimaksud. Akhirnya selesailah. Akhirnya Rojal bin Aufal diutus oleh kanjeng Nabi untuk mendakwahi Musailamah supaya kembali ke jalur Islam dan tidak mengakui bahwa dia menjadi nabi. Musailamah dicap oleh Nabi laknatullah, kalau dia mau bertobat, bertobatlah. Ini Rojal bin Aufal diutus oleh kanjeng Nabi untuk dakwah membereskan Musailamah al-Kadzab, karena sama-sama dari sukunya. Akhirnya singkat cerita, begitu kanjeng Nabi wafat, nah ini Musailamah al-Kadzab dikompori oleh Rojal bin Aufal sehingga pengikutnya semakin banyak. Nah, setelah itu hadirin, ketika kanjeng Nabi wafat dan Musailamah al-Kadzab diakui kenabian palsunya oleh penduduk Arab saat itu dengan pengikut yang hampir 40.000, bahkan wakilah 70.000, termasuk di dalamnya Rojal bin Aufal. Dan Abu Hurairah pun kaget, kok yang tadinya ikut sama Nabi malah ikut ke Musailamah al-Kadzab. Rojal ibnu Aufal ini menjadi orang munafik. Jadi di depan kanjeng Nabi baik, tapi ujung-ujungnya mendukung Musailamah. Di tombak kekhalifahan dipegang oleh
Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Nah, di zaman Abu Bakar Siddiq, Musailamah dan pasukannya yang mengaku sebagai nabi palsu dan rasul palsu akan menghabiskan seluruh pasukan Abu Bakar Siddiq pada saat itu. Perang terjadi. Ini disebut dengan perang Yamamah. Nah, ini ada di perang Yamamah ini disebut, sekarang diabadikan, itu hutan kematian. Karena di situ banyak sekali orang-orang meninggal, terutama para sahabat yang penghafal Al-Quran gugur di perang Yamamah di zaman Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Nah, pada saat itu kan penghafal Al-Quran kan belum ditulis, Al-Quran sebagian ditulis. Nah, penulis Al-Quran pada saat itu ketika Kanjeng Nabi bilang ini wahyu gini-gini, ditulis oleh tadi Rajab bin Aufal. Nah, karena Rajab bin Aufal pergi ke Musailamah bergabung, maka sebagian sahabat jadi berceceran, si anu hafal anu, si anu, jadi nggak rata. Jadi di si anu hafal surat Al-Baqarah, si anu surat Ali Imran. Nah, itu jadi tidak satu, menyebar. Nah, gugurlah ini di perang Yamamah. Sehingga orang-orang yang hafal Al-Quran pada saat itu sebagian. Nah, ini awal-awal mulanya nanti di zaman Sayyidina Utsman ada Khot Utsmani, dikarang, dibukukan Al-Quran. Nah, ini awalnya di sini. Nah, ini kita bicara Musailamah. Nah, ketika itu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an mengutus Khalid bin Walid untuk memimpin perang dan membinasakan pasukan Musailamah yang dicap oleh Kanjeng Nabi sebagai nabi palsu dan wajib diperangi. Akhirnya terjadilah peperangan di Yamamah, disebut dengan perang Yamamah. Nah, perang Yamamah, pasukan Abu Bakar Siddiq yang dipimpin oleh Khalid bin Walid dan Ikrimah bin Abu Jahal semuanya hampir mengalami kekalahan. Tadi banyak sahabat yang tumbang penghafal Al-Quran, sehingga pasukan Musailamah Al-Kadzab masuk ke salah satu hutan kematian. Ini menjadi jebakan, di benteng semuanya, nggak ada orang yang bisa masuk ke situ. Kalau udah masuk ke situ udah ujung-ujungnya mati. Nah, akhirnya Musailamah dikepung oleh pasukan Khalid bin Walid. Akhirnya pertumpahan darah terjadi di hutan kematian, sehingga Musailamah Al-Kadzab pada saat itu tumbang oleh sosok seorang Wahsy. Ditumbak Wahsy, dengan tangannya ditumbak nembus ke dada. Musailamah Al-Kadzab tewas di perang Yamamah. Wahsy dengan berceceran darah mengangkatkan tangan, "Ya Rasulullah, aku sudah membunuh orang yang engkau benci, Musailamah Al-Kadzab. Dengan tangan ini aku membunuh Musailamah, manusia yang engkau benci." Padahal Rasul sudah enggak ada. Wahsy pembunuhnya, Pak. Sosok seseorang yang hitam, kulit hitam. Tuh, luar biasa semangatnya. Dia pengen menjalankan amanat untuk membela baginda Rasul. Di saat Rasulullah masih ada, dia harus membunuh Musailamah dengan bagaimanapun caranya. Akhirnya berhasil, Musailamah tumbang di tangan Wahsy. Ahli surga Wahsy. Dan Wahsy ini unik, Pak. Kalau kita buka sejarah, Wahsy ini kan yang membunuh Abdullah bin Abdul Muthalib. Kata Wahsy sendiri kan dalam keterangan bahwa tangan ini sudah membunuh orang-orang hebat. Satu, orang baik, Abdullah bin Abdul Muthalib. Kedua, orang paling jahat bahkan dibenci Rasul, yaitu Musailamah Al-Kadzab. Nah, termasuk di perang Yamamah tumbanglah Rajab bin Aufal, tumbang di situ. Begitu mengetahui Rajab bin Aufal tumbang, akhirnya Abu Hurairah sujud syukur, bahagia. Ternyata yang dimaksud oleh Kanjeng Nabi zaman dulu yang geraham giginya segede gunung Uhud di neraka, itu bukan aku, tapi Rajab bin Aufal. Allahu karim. Ini hadirin kisah Musailamah Al-Kadzab. Banyak setelah Musailamah Al-Kadzab wafat, meninggal,
banyak nabi-nabi muncul, nabi yang mengaku nabi. Di India yang pendiri Jamaah Ahmadiyah, Mirza Ghulam Ahmad, pendiri Ahmadiyah di India. Ini sosok yang Mirza Ghulam Ahmad yang menjadi pendiri Jamaah Ahmadiyah mengatakan bahwa dia menjadi nabi. Oh, ngeri. Nah, zaman itu Mirza Ghulam Ahmad yang pendiri Jamaah Ahmadiyah di Pakistan diusir, di India diusir, meninggalnya mengerikan. Awal mulanya dia vertigo, muter, terus kubrak, kolera, korengan, bau, mengikutnya nggak ada yang menguburkan. Ternyata Ahmadiyah menyebar ke Indonesia, diusir kan? Karena Ahmadiyah sepakat bahwa para ulama Ahmadiyah bukan Islam. Mirza Ghulam Ahmad dari India, jamaahnya alhamdulillah gak sampai ke Indonesia. Nah, ada lagi yang mengaku nabi made in Indonesia, produk asli Indonesia, ada enggak? Nah, yang mengaku nabi orang Jakarta, wanita lagi, Lia Eden di Bogor. Ada yang mengaku nabi di tahun yang sama mendapatkan wahyu di Gunung Salak, Ahmad Musadek mendapatkan wahyu di Gunung Bogor, Allahu Karim. Terakhir di Bandung yang mengaku nabi bernama Cecep. Nah, ini kan kurang ajar. Di tahun itu polisi menangkap 3 nabi ini, hebat polisi. Makanya polisi Indonesia itu Pak mendapatkan penghargaan oleh polisi militer Amerika. Ternyata Indonesia polisinya bisa menangkap nabi 3 orang dalam 1 tahun. Mendapat penghargaan. Lah ini ngeri. Akhir zaman, Allahu Karim. Bagaimana ini kisah Musailamah ternyata turun temurun. Lah, sosok seorang nabi palsu di zaman Kanjeng Nabi wajib dibunuh. Tapi kenapa di zaman sekarang sosok yang mengaku nabi bahkan mengaku rasul itu dilindungi oleh LBH, itu kan? Lembaga hukum dilindungi pakai pengacara. Nabinya ditangkap tapi ajarannya masih dibiarkan. Lah ini ngeri. Yang mengaku nabinya ditangkap tapi murid-muridnya, pengikutnya masih berserakan. Dan ini ngeri. Harusnya nabinya ditangkap, pengikut-pengikutnya dicerdaskan kembali otaknya. Nah ini ngeri. Zaman era globalisasi itu nggak bisa ditolak. Banyak kecanggihan kalau kita kurang iman, kurang kekuatan iman, modern itu bisa disangka menjadi mukjizat. Dan ini ngeri. Kita mungkin alhamdulillah bisa mengimbangi, tapi bagaimana nasib anak cucu kita nanti? Zaman ini aja seperti ini, sudah seperti ini, apalagi nanti zaman akan lebih canggih. Naudzubillah min dalik. Banyak pengakuan, dan ini berdasarkan hadis Kanjeng Nabi. Kata Kanjeng Nabi, dalam umatku ada 27 pendusta dan pembohong, 4 diantaranya adalah wanita. Nah ini semuanya mengaku nabi, 4 diantaranya wanita, kata Kanjeng Nabi. Ini di akhir zaman. Nah, sesungguhnya aku adalah penutup para nabi. Nah ini hati-hati para hadirin jamaah rahimakumullah, bahwa kita yakinkan, tekadkan bahwa la nabiyya ba'da, enggak ada nabi setelah Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ajarkan kepada anak-anak kita, ajarkan kepada cucu-cucu kita bahwa Kanjeng Nabi adalah khotamin nabiyyin, terakhir menjadi nabi, enggak ada lagi nabi. Lalu ada pertanyaan, nanti kan di akhir zaman turun Kanjeng Nabi Isa. Nah, turun Kanjeng Nabi Isa, hadirin. Apakah turunnya nanti Kanjeng Nabi Isa ke bumi itu untuk menjadi nabi atau untuk menjadi rasul? Nah, ini akidah ini pun harus diluruskan. Nanti Kanjeng Nabi Isa turun ke bumi itu wakilah 40 tahun, selama 40 tahun, wakilah 24 tahun. Kita pun wajib meyakinkan bahwa Kanjeng Nabi Isa adalah rasul, wajib Pak. Kalau kita enggak meyakinkan Kanjeng Nabi Isa rasul, berarti kita masih murtad. Tidak mengakui kerasulan dan kenabian Kanjeng Nabi Isa. Sedangkan nabi dan rasul yang wajib diketahui adalah 25 nabi, di antaranya adalah Kanjeng Nabi Isa. Nah,
Ketika ada permasalahan ketika Kanjeng Nabi Isa nanti turun di akhir zaman, apakah kita wajib menganggap bahwa Kanjeng Nabi Isa Rasul, padahal Rasul sudah tidak ada? Gitu kan? Nah ini kan puyeng kan kita kan, akidah kita diluruskan. Nah jawabannya adalah hadirin, wajib kita meyakinkan Kanjeng Nabi Isa adalah Rasul, utusan Allah. Nanti turun di akhir zaman, kita akui bahwa itu Nabi Isa adalah Rasul. Tapi ingat, Kanjeng Nabi Isa itu bukan menjadi bukan membawa risalah baru, tapi melanjutkan risalah Kanjeng Nabi. Jadi nggak ada lagi Nabi setelah Kanjeng Nabi Muhammad. Adapun nanti Kanjeng Nabi Isa, ya memang menjadi Nabi, menjadi Rasul, tapi tidak membawa ajaran baru. Kanjeng Nabi Isa membawa ajaran Kanjeng Nabi Muhammad, plus Kanjeng Nabi Isa pun menjadi umat Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini wajib kita berikan pelajaran seperti ini kepada anak-anak kita. Jangan takutnya nanti, oh nanti kan Kanjeng Nabi Isa ada di akhir zaman turun. Ya benar Kanjeng Nabi Isa, tapi tidak membawa syariat yang baru. Syariat Kanjeng Nabi Isa sudah terputus sudah lama, maka Kanjeng Nabi Isa turun ke bumi untuk meluruskan umat. Nah, untuk meluruskan umat. Padahal kan Kanjeng Nabi Isa itu, kenapa sih Kanjeng Nabi Isa mesti turun di akhir zaman? Padahal kan kurun Kanjeng Nabi Isa dengan Kanjeng Nabi Muhammad kan jauh kurunnya kan. Kenapa sih mesti diturunkan kembali? Ini unik Pak. Kalau kita ngaji kisah seorang Kanjeng Nabi Isa mulai dari lahir sampai diangkat ke langit. Nah, sampai diangkat ke langit itu saya punya kitabnya tebal. Kitabnya itu kitab Kanjeng Nabi Isa mulai dari lahir sampai diangkat, bahkan sampai nanti di akhir zaman turun. Nah, kitabnya tebal. Insya Allah lah nanti kita kaji. Saya sudah lama nggak buka itu kitab. Takutnya itu tulisannya sudah hilang di dalamnya kan. Nah, ini nanti ada sosok seorang nabi, seorang rasul tapi tidak membawa syariat yang baru, Kanjeng Nabi Isa. Di saat itu zaman untuk menuntaskan dajjal, muka bumi ini hancur Pak, hancur berantakan, gak karuan, karena ada obsesi penghancuran oleh dajjal. Yang dajjal ini mengaku Tuhan. Apapun yang dia katakan, kun fayakun, jadi. Apapun permintaannya jadi. Siapa sih orang yang enggak terlena dengan tipu daya dajjal? Makanya kita dalam salat itu, ya Allah jauhkanlah kami dari fitnah dajjal, dalam tahiyat kan. Wa min fitnatil mahya wa min fitnatil masihid dajjal, itu fitnah dajjal paling kejam. Dia membawa di tangan kanannya neraka tapi diperlihatkan seperti surga. Di tangan kirinya dia membawa surga, hakikatnya adalah neraka. Apapun yang dia katakan jadi. Ya, inilah tipu daya dajjal. Semua manusia itu semuanya terperdaya oleh dajjal. Nah, sehingga turunlah Imam Mahdi, terus turun Kanjeng Nabi Isa. Nah, dajjal nanti tewas tumpas dengan Kanjeng Nabi Isa. Nah, setelah dajjal tewas, maka ini makmurloh jinawi di zaman Kanjeng Nabi Isa nanti. Kanjeng Nabi Isa diturunkan oleh Allah itu sebelum kiamat, tujuannya adalah payuk syirus solib, menghancurkan salib. Jadi semua salib, gak ada agama Nasrani zaman nanti dulu, semuanya Islam, semuanya Islam. Maka umat Nasrani pada saat itu pun sudah tewas semuanya, ikut sama dajjal, sudah dicap neraka aja. Payuk syirus solib, menghancurkan kaum Nasrani, enggak ada salib. Ini kata Nabi Isa, pengakuanmu dulu, aku yang dianggap Tuhan, aku bukan Tuhan, aku adalah Rasul. Selesai, payuk syirus solib. Satu. Yang kedua, Kanjeng Nabi Isa itu misinya adalah wayuk tilul hinjir, membunuh semua hewan-hewan yang diharamkan, kayak babi, kayak dan lain sebagainya. Anjing itu kan yang haram, sekarang kan dimakan. Nanti di zaman Kanjeng Nabi Isa nggak ada. Dua tuh, selesai. Ini makmur. Yang ketiga, wayas al jiryati, menghilangkan upeti, pajak. Tidak bisa aman dan selamat dengan bayar upeti, tetap dibunuh saja orang yang tidak mau beriman. Kan kalau zaman ini kan
Yang nggak bayar, yang nggak iman kan bayar pajak itu kan. Ini kalau di negara Islam kan bayar pajak, upeti disebutnya. Nah kalau zaman dulu nggak ada upeti-upeti. Kalau zaman nanti di zaman kanjeng Nabi Isa nggak ada upeti-upeti pak. Upeti yang penting kamu iman selamat, gak iman dibunuh. Nanti di zaman kanjeng Nabi Isa lah semuanya Islam loh jinawi, subur makmur, gak ada orang yang miskin, gak ada orang yang miskin. Semuanya subur mulai dari masyrik sampai maghrib, nggak ada orang yang kelaparan, nggak ada kakak dan adik rebutan warisan, nggak ada tetangga dan sahabat dan kerabat yang saling menghujat. Semuanya damai, indah, makmur, perekonomian semuanya makmur, subur, nggak ada pertikaian. Sampai hewan-hewan pun gak ada yang saling mau memakan. Kalau sekarang kan anjing sama kucing, kucing sama tikus saling musuhan kan. Nanti di zaman kanjeng Nabi bisa hewan-hewan pun bahagia, nggak ada permusuhan di antara kita, kata hewan. Nggak ada permusuhan, kita adalah saudara. Hewan pun seperti itu, saking makmurna loh jinawi pada saat itu. Sampai di situ amal wa yafidul malu hatta layak kebalu ahadun. Sodakoh nggak diterima pak. Di zaman itu sodakoh nggak ada yang menerima. Wa yafidul malu hatta layak baluhu ahadun. Nggak ada seseorang pun yang mau menerima sodakoh di situ di zaman itu. Karena apa? Saking kayaknya semua. Bapak nanti kalau hidup di zaman itu sodakoh bapak bawa 1 miliar, bapak bawa duit 1 miliar. Ke arah wetan, ke arah kulon, ke tenggara, ke utara, bawa tuh siapa yang mau menerima sodako? Nggak bakal ada pak, nggak bakal ada. Amal di situ sodako nggak berlaku karena nggak ada orang yang mau menerima sodako, semuanya kaya, semuanya kaya. Maka kalau mau sodako zaman sekarang nanti mah sudah nggak ada. Itu hebatnya di zaman kanjeng Nabi Isa. Nah tapi sayang kemakmuran ini hanya bertahan sekitar 40 tahun, wakila itu 100 tahun. Apa itu makmur seperti itu? Makmur seperti itu. Nah, setelah itu kan datanglah hari kiamat, matahari terbit dari arah barat. Nah, terbit dari arah barat berarti sudah selesai, pintu taubat sudah tidak ada lagi. Ditutup. Nah, kehancuran kiamat, kehancuran bumi ini ketika matahari terbit dari sebelah barat itu masih lama, Pak. 100 tahun lagi. Tapi di situ amal sudah enggak berlaku. Nah, amal sudah nggak berlaku, itu masih jauh. Ketika matahari terbit dari barat itu nggak langsung hancur, itu 100 tahun lagi, wakilah 100 tahun lagi. Nah ini nanti panjang, ada di kitab Daqaiqul Ahbar, kita bahas bagaimana awal-awal kehancuran dunia. Nanti di situ ada Duhon, terus ada Ya'juj wa Ma'juj. Nah ini kan masih panjang cerita-cerita tentang masa depan yang akan Allah binasakan bumi ini dengan proses yang seperti itu. Jadi kalau ada anggapan wah kiamat masih jauh. Ciri-cirinya pun ini Imam Mahdi yang paling dekat nih, Imam Mahdi belum turun, Dajjal belum turun, kanjeng Nabi Isa nanti terus ada lain dan sebagainya. Masih panjang. Makanya kita bersyukur pada saat ini masih diberikan nafas oleh Allah Subhanahu wa taala, masih bisa bersyukur untuk beribadah kepada Allah dan gunakan sisa umur kita untuk ibadah kepada Allah. Nah ini kesempatan bagi kita, jangan sampai kita nanti hidup di zaman itulah. Nah walaupun subur makmur tapi wallahu a'lam bagaimana ngeri dan dahsyatnya hari kiamat. Nah, mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang beruntung dan orang-orang yang berbahagia. Nah, satu itu baik para hadirin jamaah rahimakumullah yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hati kita, keyakinan kita menganggap bahwa ada nabi setelah kanjeng Nabi, maka kita dicap sebagai orang yang murtad. Nah, yang kedua adalah auda'a annahu yuha ilahi wa illam yada'in nubuwah, mengaku bahwa seseorang diberikan wahyu. Jadi ini pengakuan diri sendiri. Ini bahaya. Bapak bilang kepada masyarakat, "Woi, saya mendapatkan wahyu. Benar atau tidaknya itu sudah menjadi murtad. Mengaku bahwa saya mendapatkan wahyu. Karena wahyu itu enggak akan turun. Wahyu sudah tidak ada. Wahyu terakhir itu
diturunkan kepada kanjeng Nabi, nggak ada lagi wahyu yang diberikan selain kepada kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi sudah wafat, berarti wahyu sudah beres, tidak ada lagi wahyu ya. Nah, ketika ada yang mengaku bahwa mendapatkan wahyu itu bohong, berarti dia dicap orang murtad, wajib untuk bersahadat kembali ya. Itu au da'au ani annahu yadkhulul jannah wa yaqulu min syamariha wa annahu yu'anikul harul ain fahada kafara bil izma. Atau ada orang yang mengaku begini Pak pembicaraannya, saya tadi sudah masuk ke surga, nah, terus di surga saya memakan buah-buahan di surga, terus di surga saya memeluk bidadari. Nah, ada orang yang seperti itu, ngomong seperti itu, terus kita percaya, ini hati-hati, murtad. Karena belum ada orang yang masuk surga, karena masih hidup kan orangnya, ya, masih hidup. Nah, terus ada pertanyaan, bagaimana kalau orang yang mengaku dapat salam dari kanjeng Nabi? Ya, ini pokoknya akhir zaman banyak aja permasalahan. Ada orang Pak mengaku, oh saya mendapatkan salam dari kanjeng Nabi. Kira-kira ini masuk ke dalam jurang kemurtadan atau enggak? Ya kan? Kalau tadi kan saya sudah masuk surga. Tadi saya sudah makan buah-buahan di surga. Saya sudah memeluk bidadari di surga. Nah itu kan sudah timbul murtad kan? Bagaimana kalau sekarang ada orang mengaku bahwa dia mendapatkan salam dari kanjeng Nabi? Ya, kalau seperti kasusnya seperti ini, amma lawi da'a anna nabiyya salama. Seandainya seorang muslim mengaku bahwa kanjeng Nabi itu memberikan salam kepadanya, fala yakfuru, maka itu tidak menjadi kafir, artinya tidak murtad. Li anna goyatahu, sesungguhnya pengakuan tersebut ya da'i anna nabiyya radin. Nah, seandainya itu benar lewat impian mungkin, maka itu menjadi benar. Tapi kalau bohong, maka enggak jadi kufur, cuman dia termasuk ke dalam orang yang bohong, berarti tetap dosa. Tapi kalau tiba kepada murtad itu enggak ya. Makanya hati-hati, jaga diri kita, jaga keluarga kita, jaga anak-anak kita supaya enggak terjerumus ke dalam kekufuran, yang mana kekufuran akan menjadi ahli neraka. Jaga keimanan kita, jangan sampai kita dipengaruhi oleh kemajuan zaman. Banyak di akhir zaman mengaku nabi dengan kecanggihan teknologi, tapi tetap kita percayakan bahwa la nabiyya ba'da nabi sallallahu alaihi wasallam, karena nabi setelah kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, keimanan kita utuh, keluarga kita, anak-anak kita, semuanya, tetangga, kerabat, saudara kita, mudah-mudahan semuanya ada dalam lindungan Allah sehingga kita nanti meninggal membawa iman wal Islam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang seikhlas-ikhlasnya. Sebelum saya tutup, mungkin ada pertanyaan sekata atau dua kata, silakan, tentang masalah murtad keyakinan. Monggo silakan, biar gak penasaran. Nggak ada ya? Alhamdulillahirabbil alamin. Nanti kita akan bahas tentang di kitab yang sama di Islamul Taufik tentang sahabat Sayyidina Abu Bakar, yang nanti bakal ada timbul Syiah dan Mu'tazilah di zaman Sayyidina Ali. Ini wajib kita bahas tentang masalah sahabat ini. Wallahu a'lam bissawab. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirina wa barik wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajmain. Allahumma hdinas siratal mustaqim, Allahumma hdinas siratal mustaqim, Allahumma hdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada'i was-sholihin wa husna ulaika rafiqa, dzalikal fadlu minallahi wa kafaa billahi alima. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sholli wa sallim ala jami'il anbiya wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Adul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu rabbuna